Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 220302055. Di sini, saya akan membuat video tentang strategi pembelajaran dengan materi, barisan, dan deret aritmatika. Mari kita lihat. Assalamualaikum semuanya, anak. Waalaikumsalam, Ibu. Mula-mula kita membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, memulai berdoa di kelas, absensi anak murid, menanyakan materi sebelumnya, memberi penguatan, dan kaitkan materi sebelum. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, di sini kita mulai aja mata pelajaran sekarang. Kepada Nadila boleh dipersiapkan. Bersiap. Doa mulai. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada Nadila sudah mempersiapkan kelas kita hari ini. Siapa yang tidak hadir sekarang? Peter, Ibu, sama Cindy, sama Ucu, Bu. Sama Ucu, lumayan banyak ya. Ya, Ibu. Nanti kepada Nadila ketua kelas harus dicatat ya, nanti kasih ke Ibu siapa aja yang tidak hadir. Ibu. Oke. Apakah ingat materi sebelumnya apa sudah dipahami yang sudah Ibu jelaskan semalam? Sudah, Bu. Alhamdulillah, pada udah ingat semua ya. Coba jelaskan kepada siapa aja yang mau dijelaskan teman-teman? Saya Oh, kepada Natalia boleh? Materi sebelumnya pola bilangan. Jadi pola bilangan itu susunan angka yang membentuk pola tertentu. Nah, contohnya itu yaitu 2, ke 4, ke 6, ke 8 dan seterusnya. Jadi Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu kepada Natalia. Oke, baik. Mungkin di sini kita akan lanjut ya materi untuk sekarang di pagi hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Mungkin di sini agak nyambung ya dengan materi sebelumnya, mungkin bisa kalian memahami sedikit-sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Natalius apa tadi pola bilangan. Nah, ini berkaitan dengan materi untuk sekarang ini, kita masuk materi. Di sini menjelaskan materi dan pastikan murid mendengar dan mengerti sambil bertanya ke murid, apakah murid menguasai materi yang dijelaskan dan cara mengelola kelas tetap kondisi kelas yang optimal dan variasi yang digunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pastikan tetap memberi penguatan ke murid. Ialah barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini kita akan untuk hari ini kita akan membahas tentang definisinya, rumus umumnya, dan juga contohnya ya. Nah, pertama itu kita masuk ke barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika itu didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Nah, seperti tadi kan sudah dijelaskan oleh Natalius pola bilangan dengan selisih yang sama. Misalnya 2 dikurang 1 dialah 1, 3 dikurang 2 dikurang 1, kan sama gitu ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke rumus umumnya ya. Nah, di sini rumus umumnya sudah dijelaskan bahwa UN itu sama dengan A. Kita misalkan dulu, UN itu A dan lanjut ke UN itu A ditambah B. Tadi kan pola bilangan seperti 2, 4, 6, 8, lipatan kedua. Nah, kalau di sini kita tuh A ditambah ke B, 2 A ditambah B, lalu tambah lagi ke B, berarti A ditambah 2B. Maksudnya kalau kita ke B lagi, kita maksudnya A ditambah 3B. Nah, di sini kita memberi keterangannya itu UN sama dengan rumus suku ke N. Berarti A-nya itu ialah suku pertama, B-nya itu adalah beda. Nah, disinilah kita menjadi rumus itu ialah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 ialah B. Lalu di sini kan sudah dijelaskan dari tambahkan ini suatu barisan dengan suku pertama dan beda, maka rumus N-nya itu barisan N ditentukan oleh UN A ditambah N kurang 1 B. Nah, kita lanjut di sini kan ada rumus lainnya juga. Misalnya di sini ada rumus beda pada barisan aritmatika. Nah, bedanya itu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, selanjutnya UN dikurang UN kurang 1. Nah, misalnya U2 ini ialah suku kedua, U1 ini ialah suku pertama. Misalnya U2 ini kita ibu misalkan nilainya 2 dan U1 ini ibu misalkan nilainya 1. Misalnya, berarti nilai B-nya itu ialah 2 dikurang 1 berapa? 1. Oke. Misalnya U3 nilainya kita kasih nilainya 3, berarti U2 tadi nilainya 2, berarti 3 dikurang 2 berapa hasilnya? 1. Nah, sama ya berarti nilainya itu ialah U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Nah, misalnya jika barisan aritmatika memiliki suku ganjil, nah suku ganjil itu ialah suku
suku tengahnya. Berarti dengan rumusnya itu ialah UT sama dengan 1/2A ditambah UN. Dengan keterangannya itu UT-nya itu ialah suku tengahnya, dan A-nya itu suku pertamanya, dan itu ialah UN-nya itu ialah suku PN-nya. Baik, kita lebih menjelaskan lagi langsung ke contoh soalnya saja. Di sini contohnya itu dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 dan baris kedua berisi 16 buah, dan juga baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Berapa banyaknya kursi pada baris ke-20? Coba anak-anak murid simak dengan soal tersebut. Kita coba masuk ke penyelesaian. Tadi kan baris pertama itu ialah suku pertamanya. Berarti suku pertamanya berapa? 14. Oke. Suku keduanya berapa? 16. Ya. Berarti tadi yang ditanya dalam soal ialah banyak kursi pada baris ke-20. Kita berarti pertanyaan untuk menyelesaikan itu kita cari nilai bedanya dulu. Tadi kan ibu juga jelasin, berarti suku kedua dikurang dengan suku pertama. Berarti suku pertamanya berapa? Suku keduanya berapa tadi? 16. Jadi dikurang dengan suku pertamanya 14. hasilnya 2. Oke. Nilai bedanya kita sudah mendapatkan adalah angka 2. Kita langsung ke rumusnya. Tadi kepada anak tadi sama tadi rumusnya barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Bentar ya, apa yang kata teman-teman kita ya, Natalius, ialah barisan aritmatika itu memiliki rumusnya itu ialah UN A ditambah N kurang 1B. Berarti kita masukkan lah nilai-nilainya yang sudah diketahui ya. Berarti UN-nya itu ditanya itu ialah pada baris ke-20. Berarti UN-nya itu ialah U20. Berarti masalah A yaitu 14, N yaitu 20 dikurang 1, B-nya itu 2. Berarti masukkan rumusnya U20 sama dengan 14 ditambah 19 kali 2. 19-nya ini ialah 20 dikurang 1. Nah, kita lanjut 20, U20 berarti 14 ditambah 38. Nah, nilai 38 ini ialah 19 dikali 2. Berarti dari 14 ditambah 38 memiliki hasil 52. Berarti banyaknya kursi pada baris ke-20 itu ialah 52. 52. Oke. Udah paham pada barisan aritmatika? Paham Ibu. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu ialah deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Mungkin kepada anak-anak tahu apa itu deret aritmatika? Mungkin Sari boleh dijelaskan? Deret aritmatika didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Nah, benar ya kata Sari. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Sari, ialah jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika. Anggota barisan aritmatika itu ialah tadi seperti 2, 4, 6, 8. Nah, seperti kalau di deret aritmatika ini jumlah keseluruhannya nanti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dijumlahkan. Oke, di barisan aritmatika. Oke, kita lebih langsung ke rumusnya aja. Kan sudah tadi dijelaskan, jika jumlah n suku pertama deret aritmatika itu dilambangkan dengan UN. Nah, misalkannya UN berarti UN ditambah UN ditambah UN seterusnya ditambah dengan UN-nya. Berarti merupakan tuh deret aritmatika dengan suku pertama yaitu A dan B, dan itu ialah B. Nah, berarti dari deret ini memiliki rumusnya itu ialah SN N/2 A ditambah UN. Atau kita bisa juga menggunakan rumusnya satunya lagi, itu ialah SN N/2 2A ditambah N dikurang 1B. Nah, di sini memiliki keterangannya itu dan rumusnya itu A-nya itu ialah suku pertama, dan B itu ialah beda, dan juga SN itu ialah jumlah suku KN-nya. Oke, kita mungkin lebih jelasnya lagi langsung kita ke contoh soalnya ya, seperti tadi barisan aritmatika. Nah, dari deret aritmatika itu memiliki contoh soal seperti seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari KN memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25N. Tentukan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama. Sudah dijelaskan pada rumusnya, kita langsung ke penyelesaiannya. Kan tadi sudah diketahui rumusnya. Nah, rumusnya tadi kan UN ditambah sama dengan 50 ditambah 25N. Nah, berarti dari kita pertamanya itu kita lanjut ke suku pertamanya dulu. Nanti UN-nya itu yang ke-1. Berarti kita masukkan 50 ditambah 25, N-nya itu 1 sama dengan dihasilkan menjadi 75. Nah, kita tadi ditanya ke hari ke-10. Nah, hari ke-10 berarti U10, berarti nilai N-nya ialah 10. Berarti 50 ditambah 25 dikali 10 hasilnya ialah 300. Nah, kita masuk langsung ke rumus deret aritmatika. Tadi Ibu jadi juga jelaskan rumusnya ada 2, boleh memakai yang mana saja. Ibu memakai ialah SN N/2 A ditambah UN. Misalnya
N-nya tadi kan 10, berarti 10 per 2, berarti A-nya ialah 75, berarti N-nya itu ialah 300. Nah, kita masukkan ke selanjutnya, itu ialah 10 per 2, berarti hasilnya 5, 75 ditambah 300, berarti 375, berarti 5 dikali 375, berarti hasilnya 1875, berarti jadi jumlah jeruk yang akan dipetik selama 10 hari pertamanya itu ialah 1875. Nah, ini pada materi deret aritmatika. Apakah kalian semuanya paham semuanya? Paham Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Tidak? Tidak. Paham semuanya ya? Sudah Ibu. Mantap itu semuanya ya. Langsung paham. Oke. Sekarang semuanya sudah paham, Ibu ingin kasih kalian tempat kerja. Nanti kalian buat dulu kelompok kalian ya. Kalian diskusikan yang mana kelompoknya. Kalian buat dua kelompok saja. Anggotanya kalian diskusikan dulu siapa aja ya. Ya Ibu. Saat ini, guru dapat membimbing dan mengajarkan kelompok kecil ataupun perorangan dengan menggunakan media pembelajaran LKPD dan pastikan jika ada kesulitan dapat bertanya oleh guru dan sambil mengarahkannya. Dalam metode diskusi ini, murid diharuskan mempresentasikan hasil diskusinya dan pastikan tetap menjaga pengolahan kelas dan memberi penguatan ke murid. Ini tempat kerja Ibu akan bagikan ya. Kalian sudah membagi kelompok kan? Sudah Ibu. Oke. Kalian kerjakan ini ya. Ini yang sini. Kalian kerjakan bagi kelompok kalian kerjakan sama-sama, oke? Kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Baik-baik baca ya. Oke, Kalian Ibu. kerjakan sekarang. Koma Ibu. Ibu ini ditulis pengertiannya aja ya Bu. Ya, pengertiannya. Nanti dan pengertiannya nanti kamu jelaskan menurut dan rumusnya ya. Oke Ibu. Ada lagi? Udah Ibu. Ini baik-baik kerjanya benar ya. Ya Ibu. Ini ada kesulitan. Ini semuanya. Oke. Kalau ada pesan kasih tahu jadi ya. Ya Ibu. Sudah pada siap semuanya? Sudah Ibu. Oke. Nanti sudah bacakan petunjuknya? Sudah Bu. Apa poin ke-6 tadi? Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Baik, tadi kan sudah dipresentasikan dan baca petunjuknya. Tadi kelompok 1 siapa? Saya Ibu. Nah, tadi sama saya boleh maju ke depan untuk menjelaskan nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Ya, Ibu. Oke. Baik, kita jelaskan dulu. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan pertama dulu. Di sini perhatikan permasalahan titik ini dan silat titik di bawah ini. Jika sebuah kata maksud satu berdasarkan barisan ketika dia katakan A dan dia dikatakan B, maka pusatnya sama dengan A, keduanya sama dengan A ditambah B, maka U3-nya yaitu A ditambah B sama dengan A ditambah 2B, dan U4-nya sama dengan A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B, dan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 di dalam rumusnya tadi dikurang 1 dikali dengan selisih atau B. Nah, jadi pengertian dari barisan aritmatika itu yaitu barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Baik, oke, pada Natalius. Itu yang nomor 2-nya. Perhatikan permasalahan yang memiliki istilah titik-titik dua ini. Diketahui usaha ini ditambah 2 ditambah 3 ditambah UN disebut dengan deret aritmatika. Misalkan M sama dengan N. Jika jumlah dari N suku pertama deret aritmatika dilambangkan satu apa? Rumusnya SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah M. SN sama dengan A ditambah dan kurang A ditambah B ditambah D ditambah M dikurang B ditambah M. S2 SN SN sama dengan M ditambah M ditambah B ditambah D ditambah M kurung A ditambah D ditambah tambah A. Jumlah persamaan di dalam ini dua adalah 2SN dan kurung A ditambah M dan tutup kurung ditambah dan kurung A ditambah M tutup kurung tambah titik-titik. Ya, ini sini jawaban dari hasil diskusinya. Oke, untuk hasil diskusinya 2 SN sama dengan M A ditambah M SN sama dengan M pada 2 A ditambah M ingat bahwa M sama dengan N A
di sini N per 2 ditambah N atau SN sama dengan N per 2 2A ditambah N kurang 1 dibagi B. Jelaskan pengertian dari deret tarik lurus yang sudah dijelaskan. Jadi deret tarik lurus adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan aritmatika. Oke, benar ya. Terima kasih kepada Nata dan Sari boleh dulu. Ya. Oke, selanjutnya tadi yang nomor 3 siapa yang disuruh? Sama Ibu. Mama sama siapa? Uli Ibu. Oke, maju ke depan ya. Ya Ibu. Oke, kelompok awal kalian maju penjelasan. Ya. Ini tadi sama siapa tadi? Sama Uli Ibu. Ulinya kemana? Ulinya lagi dekat lagi Ibu. Oh iya tadi di sini ya. Oke, lanjut aja kalian presentasinya. Yang bagian pertama itu yang A berapa tabungan sijil ditabung pada hari ke-7, yang UN-nya itu sama dengan A tambah N dikurang 1, B U7-nya itu 500 ditambah 7 dikurang 1, B-nya itu 500, U7 sama dengan 500 ditambah 6, hasil dari 6 itu 7 dikurang 1, B-nya itu 500, U7 sama dengan 500 ditambah 3000, 3000 itu hasil dari 6 dikali 500, U7 sama dengan hasil dari 500 ditambah 3000, hasilnya 3500 yang A itu. Oke, benar. Coba yang B-nya berapa? Yang B-nya itu SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1B, S7-nya itu sama dengan 7 per 2, 2 dikali 500 ditambah 7 dikurang 1, B-nya itu 500, S7-nya itu sama dengan 7 per 2, 2 dikali 500 sama dengan 1000, ditambah 7 dikurang 1, 7 dikurang 1, 6 dikali 500 yaitu 3000, jadi S7-nya itu 7 per 2, 1000 ditambah 3000 sama dengan 14.000 Ibu. Oke, terima kasih kepada Mama dan Ibunya ya, yaitu oke, baik. Nah, kalian sudah menjelaskan hasil diskusi kalian ya? Ya Ibu. Coba ingat-ingat ya materi Ibu sekarang di materi hari ini. Ya Ibu. Baik, terima kasih kepada tadi kelompok pertama dan kelompok kedua sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti Ibu akan kasih hasilnya ya, nilainya. Ya Ibu. Pada tahap menutup pembelajaran, guru bisa memberikan penugasan untuk mengevaluasi murid pada materi yang sudah dijelaskan. Jika nilai murid di bawah KKM, guru bisa memberikan sebuah tugas remedial, dan jika nilai sudah tuntas, guru bisa memberikan tugas pengayaan. Merangkum semua materi yang sudah dijelaskan dan menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. Nah, mungkin dari materi hari ini mungkin sampai di sini, tapi Ibu ingin untuk menguasai materi kalian untuk hari ini, Ibu akan memberi latihan kepada kalian. Tapi untuk ini latihannya kalian kerjakan di rumah saja. Nanti kalian boleh fotokan, boleh pada siapa saja boleh fotokan ini latihannya. Oke, baik. Pasti Sari. Kira dulu Ibu memberi latihan untuk mengetahui kalian sudah menguasai atau tidaknya. Nah, untuk materi itu sekarang Ibu jelaskan dan selama kalian presentasi, selama kalian Ibu membimbing kalian, apakah kalian menguasai materi hari ini? Menguasai Ibu. Paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya kita ya. Nah, dari rangkuman di sini kita kan mendapatkan dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, barisan ini dari nilai-nilai pola bilangannya, baru dari deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari anggota barisan aritmatikanya ya. Nah, mungkin dari Ibu memberi tugas, nanti dari latihan Ibu akan menilai dari tugas itu, nanti kita minggu depan kalian kumpul, dan juga nanti kalian minggu depannya kalian memahami masukkan materi tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika, tapi dalam bagian geometrinya. Nah, di situ mungkin beda ya, untuk sekarangnya kalian mau pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Nanti Ibu akan nanya tentang materi hari ini, kalian harus tahu dan paham gimana, nanti Ibu akan tanya. Jadi lebih menguasai materinya ya. Ya Ibu. Oke, mungkin nanti kalian sudah memberi latihan, Ibu kalian kasih nilai. Nanti kalau misalnya ada nilai lebih rendah dari KKM yang kita kumpulin dari sekolah, nanti Ibu akan memberi remedial tugas sebagai tugas, dan juga kalau nilai kalian lebih tinggi, Ibu akan memberi nilai pengayaan tugas pengayaan kalian. Nanti Ibu akan kirim ke Google Classroom ya. Kalian nanti lihat aja di mana Ibu kasih tahu data-datanya siapa yang nilai remedial dan siapa nilainya sudah tuntas. Ya Ibu. Mungkin sampai di sini saja kelas kita hari ini. Mungkin boleh kepada Natalius untuk menutupkan mata pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup mata pelajaran ini, sebenarnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin Ibu akhiri ya mata pelajaran kita hari ini. Kalian pelajarilah materi-materi yang kita minggu depan kita ketemu. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan. Apabila ada salah kata Ibu ngomongin, apabila kalian menyakitkan dari kata-kata Ibu ngomongin, mohon maaf ya. Ya Ibu. Apabila kita kembali ya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu.